Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Baik Bapak Ibu yang ada di gedung gereja maupun yang di rumah, kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang di rumah yang mengikuti melalui live Facebook. Tuhan memberkati. Kita hari ini akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, dari Mazmur pasal yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-14. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, dan kita akan baca secara bergantian ya. Bapak Ibu di rumah juga bisa membuka kitabnya. Perikopnya kebebalan manusia, Mazmur pasal yang ke-14. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok yang, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Bersama-sama, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hampir sama tema ya dari pasal-pasal sebelumnya. Ada perbandingan antara orang fasik ya atau orang jahat, orang bebal ya dengan orang benar ya. Nah, tampaknya di sini kita melihat orang benar itu masih diperlakukan secara tidak baik oleh orang yang bebal atau orang fasik ya. Kalau kita lihat di ayat 6 dikatakan kamu dapat mengolok-olok ya, maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan. Mengolok-olok maksud orang yang tertindas. Jadi ada yang tertindas. Siapa yang diolok-olok? Siapa yang tertindas ini? Yaitu orang benar, orang yang saleh. Yang menindas adalah orang fasik. Nah, kita coba melihat masih seperti pasal sebelumnya juga diperhadapkan kepada kita kelakuan orang fasik, orang bejat, ya orang bebal, orang jahat, ya orang yang melakukan ya hal yang tidak benar, ya kecenderungan hati mereka jahat. Nah, di ayat yang pertama, ya orang bebal itu berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Kalau kita melihat kebenaran ini, ya bukan hanya pada zamannya ya sang pemazmur ya atau zamannya Daud bahwa orang-orang ada yang berkata tidak ada Allah, dan ternyata sampai sekarang itu ya. Dan di akhir zaman itu semakin banyak karena orang tidak lagi membutuhkan Allah, tidak lagi memikirkan Allah, apalagi ada teknologi yang semakin canggih. Orang-orang mulai mengandalkan teknologi, mengandalkan kepintaran mereka. Jadi secara prakteknya kalau kita lihat ada banyak orang yang berkata begini, tidak ada Allah. Secara praktek loh, mereka mungkin tidak berkata seperti itu, tetapi dalam praktek hidup mereka sebenarnya mereka mau menunjukkan tidak ada Allah. Ya, mereka melakukan apa yang mereka anggap benar. Tidak ada Allah. Wah, ini sangat mengerikan. Ya, tidak ada Allah. Nah, kalau tidak ada Allah, berarti tidak ada
ya yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Tidak ada ya semacam kontrol ya atau pengarahan hidup, ya landasan hidup. Nah terus apa dong? Ya sesuai dengan kemauan sendiri. Apa yang benar menurut orang itu, menurut manusia. Nah itu sudah terjadi sekarang. Apa yang benar menurut manusia itu sendiri. Jadi tidak ada kebenaran karena tidak ada Allah. Ya, nggak pernah ada seseorang juga ditanya ya ketika mengurus surat-surat dan ditanya agamanya apa. Ya, rupanya ditanya ini ateis. Apa ini agama? Untuk apa? Nah, harus kita punya Tuhan loh. Zaman sekarang Tuhan itu yang mana? Di mana Tuhan? Siapa Tuhan? Jadi ada yang bertanya seperti itu karena tidak percaya ada Tuhan. Ya hidup ini ada ya karena memang dia lahir, ya dia punya kekuatan, dia punya lakukan sesuatu, nah kemudian nanti meninggal atau mati, ya udah selesai. Jadi tidak ada Allah. Nah benarkah tidak ada Allah? Ini adalah satu pernyataan yang keliru. Kalau ada orang berkata tidak ada Allah, ya, tetapi orang fasik, orang bebal, orang jahat berkata seperti itu. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ya busuk dan jijik. Jadi hal kekerasan aja yang dibicarakan, hal yang jahat saja dikerjakan, kelakuan-kelakuan yang tidak benar dilakukan. Ya jijik ya. Misalnya pembunuhan kah, perampokan kah, penganiayaan kah, ya pemerkosaan, ya pencurian, penodongan, ya pesta pora, hura-hura, ini kan dilakukan karena tidak ada Allah bagi mereka. Jadi ya kelakuan mereka ya hal-hal yang tidak baik. Nah dari mana kita tahu bahwa kelakuan mereka busuk? Ya, jadi gini, kalau kita juga orang bebal, kita tidak berkata kelakuan mereka busuk. Ya itu yang benar. Ya, jadi kelakuan mereka buruk, kita bisa dapat menilai itu manakala kita tahu kebenaran, kita hidup di dalam Allah. Ya, begini satu contoh, ada orang kalimatnya itu nggak bagus ya, jadi suka memaki. Ya, saya pernah seperti itu waktu jauh dari Tuhan. Mau bentak orang, mau maki orang. Jadi kemakian itu semacam kata-kata mutiara. Jadi nggak merasa berdosa. Ya, saya masih mendengar itu. Ya orang Kristen berkata-kata yang memaki itu loh. Dan itu kalimat yang sangat tidak bagus. Ya, kalau orang itu lagi marah, tersinggung, itu yang keluar. Kalimat yang satu itu. Ya, dan itu sebenarnya artinya tidak boleh dikatakan. Ya itu makian yang luar biasa, tapi bagi mereka yang memang hidup seperti itu gak ada masalah. Itu semacam kata-kata mutiara. Ya jadi dulu saya katakan ini mulai kalimat-kalimat mutiara muncul. Oh marah emosi itu kalimat itu yang muncul. Apakah pernah kalimat itu dikatakan oleh orang yang menyebut dirinya orang Kristen? Iya. Jadi tidak semua orang Kristen hidup di dalam kebenaran, ini yang menjadi persoalan. Jadi rupanya larut juga dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tidak ada yang berbuat baik. Inilah keadaan orang fasik, orang bebal. Nah, ayat yang kedua, Tuhan memandang ke bawah dari surga. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ya, yang diperhatikan oleh Allah dalam hidup kita, ya bukan seberapa hebat kita hidup di dunia ini, tetapi apakah dalam hidup ini kita betul-betul mencari Allah? Apakah kita berakal budi dalam hidup ini? Apakah kita punya hikmat dalam menjalani hidup ini? Ya Allah mengamat-amati, Allah melihat. Di bagian lain dikatakan Allah melihat adakah iman di bumi ini. Ketika dia datang nanti, adakah iman? Adakah orang yang percaya? Adakah orang yang setia? Nah jadi yang dibutuhkan sebenarnya dalam hidup ini kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, ya berakal budi nggak kita? Berhikmat nggak? Bijaksana nggak menjalani hidup ini? Ya bijaksananya yang bagaimana? Ya mengandalkan Tuhan nggak? Ya kan permulaan akan hikmat adalah takut akan
Allah. Jadi takut akan Allah enggak kita dalam hidup ini? Nah, rupanya Tuhan melihat karena kecenderungan manusia itu semata-mata berbuat jahat. Itu sudah terjadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Maka dalam Roma itu dikatakan, kitab Roma ya, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhanlah kita diselamatkan. Hanya oleh kasih karunia Tuhan. Jadi bukan karena kuat gagah perkasa kita, bukan hebatnya kita. Jadi kalau saudara jadi orang percaya, saudara datang kepada Tuhan, saudara diselamatkan, itu karena kasih Tuhan yang besar. Ya, kemudian bersyukur kita responi kasih Tuhan. Jadi Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, dan Tuhan menetapkan kita. Ya, jadi kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, itu adalah anugerah yang terbesar dalam hidup ini. Amin. Jadi coba katakan kiri kanan, anugerah terbesar dalam hidupmu, engkau diselamatkan. Ya, anugerah terbesar. Ya, bukan anugerah terbesar dari Allah ketika saya sudah punya rumah mewah. Tidak ada apa-apanya itu. Untuk apa itu kalau kita kehilangan keselamatan, ya? Kalau dapat berkat yang berkelimpahan, ya itu keliru. Ya, yang utama keselamatan dulu. Karena itu semua nanti yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Nah, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kecenderungan manusia itu seperti ini. Ya. Kenapa? Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi jangan kaget, manusia tidak perlu diajari untuk melakukan hal yang jahat. Ya, hal yang jahat itu sudah dengan spontan bisa dia lakukan. Ya. Jadi gini, kalau saudara disakiti hati ya oleh orang lain, nggak perlu diajari cara membalas. Betul ya? Tolong dong ajarin saya supaya saya bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak perlu diajari, spontan itu bisa. Kalau saudara tiba-tiba marah, ya nggak usah tolong dong ajarin saya supaya kalimat-kalimat mutiara keluar. Nggak usah diajarin langsung. Yang sebut orang ya nama, ada nggak lagi marah tolong dong. Mana-mana catatan itu apa? Nama-nama binatang biar saya katakan. Nggak perlu. Ya lucu ya rasanya ada yang marah. Terus dia marah mau ngomong kata-kata yang keras, bilangin orang anjing, babi, monyet gitu. Tapi dia nggak tahu. Minta tolong. Ambil dulu apa ensiklopedi, nama-nama binatang. Nah, itu naluri lama. Kadang-kadang nggak terbentuk. Dia bilang stop, jangan lagi. Keluar semua, keluar. Ya, yang tidak tahu kita namanya jadi tahu. Misalnya satu contoh. Biawak gitu ya, saya melihat kemarin si Kukis dan si Kukuk bermain-main dengan biawak yang masih kecil. Ya apa itu? Bukan biawak ya. Biawak dia canda-canda, tetapi kemudian dibunuhnya juga biawak ya, dibunuhnya. Nah setelah bunuh, saya lihat kalau dibiarin kan nanti bawakan, kemudian saya bakar, wangi juga. Setelah saya bakar saya bagi dua. Ya satu untuk Kukis, satu untuk Kukuk. Si Kukis sikat habis, si Kukuk pura-pura nggak mau. Akhirnya diserobot sama si Kukis. Karena diserobot berantamlah mereka. Wah berantem. Ya. Jadi ibu pendeta terganggu, datang dipukul dua-duanya. Kakinya sakit. Datang bisa lupa sekian lupa dipukul. Saya bilang biarin aja berkelahi, nanti yang kalah kan menyingkir sendiri. Jadi kalau merasa dua-duanya merasa hebat, merasa menang itu habis. Nah, coba harus ada yang mengalah. Bapak Ibu kalau menghadapi masalah harus ada yang mengalah ya. Amin. Kalau enggak berantem terus itu. Setiap ketemu berantem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal yang jahat seperti kita ini loh, di dalam diri kita ini seperti ada perbendaharaan yang jahat. Nah, pembendaharaan yang jahat ini haruslah digantikan, dikeluarkan. Ya, masuklah kebenaran, masuklah firman. Ya, masuklah. Ya, kalau sering digambarkan kalau ada gelas begini, kalau tadi ada kotor di dalam, maka tuang air. Ya, air bening, maka kotoran itu akan keluar. Ya, tuang.
Nah, akhirnya keluar dan bersihlah dia. Jadi proses dalam hidup kita adalah kita bisa buktikan. Ya, coba tiap hari masukkan kebenaran, masukkan kebenaran, masukkan kebenaran. Kita nggak usah keluarkan dengan kekuatan kita ketidakbenaran itu, hal yang jahat. Nggak usah, aduh ini yang jahat saya mau tarik, nggak usah, dengan sendirinya. Karena kita sudah dikuasai dengan hal yang positif, yang negatif itu keluar. Nah, bagaimana mungkin muncul lagi negatif kalau sudah dipenuhi yang positif? Jadi kalau ada orang pikirannya selalu negatif, kata-katanya negatif, karena perbendaharanya masih lebih dominan yang negatif. Percayalah Bapak Ibu, kalau perbendaharaan kita di dalam hidup kita ya lebih besar yang positif, maka selalu yang keluar, yang muncul itu positif. Amin. Ya bagaimana tidak, hal itu sudah dipenuhi dengan kebenaran. Perkataan kita ya yang benar, pikiran kita benar. Nah, ini namanya dipenuhi oleh kebenaran, dipenuhi oleh Roh Tuhan. Ya, yang akan muncul juga yaitu kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah kita melihat perbandingan inilah kelakuan-kelakuan orang yang jahat. Dan ya semua manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa itu cenderungannya melakukan hal yang jahat. Nah, bagaimana mereka yang sudah diselamatkan? Potensi untuk melakukan hal yang jahat masih ada. Nah, potensi masih ada karena ya natur kita, ya manusia insani ini yang masih di dalam daging ini, yang kata Rasul Paulus, hidupku yang kuhidupi di dalam daging ini penuh dengan kelemahan. Jadi hanya karena anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhanlah kita bisa ya mengalami pembaharuan, ya pengudusan terus menerus, ya progressive sanctification-nya itu terus menerus. Hari ini mungkin kita mengalami hal yang tidak baik, gagal, pikiran kita sempat ya hal yang tidak benar. Kemudian kita sadar, Tuhan ampuni saya, tolong saya. Kemudian kita belajar kebenaran dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekalipun orang benar itu, orang yang hidup saleh itu ya diperhadapkan ya dengan hal yang sangat menyakitkan secara manusia yang dilakukan oleh orang bebal, oleh orang fasik. Percayalah ya bahwa orang saleh itu ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak dibiarkan. Amin. Jadi pertahankanlah hidup saleh di hadapan Tuhan. Pertahankanlah hidup benar di hadapan Tuhan. Pertahankanlah untuk melakukan hal yang benar. Maka dikatakan di ayat 6 tadi, Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, Tuhan tempat perlindungan kita. Kita dilindungi, kita proteksi ya sedemikian rupa. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Yang datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Ya, kita lihat dalam PL, Yakub, Israel adalah pilihan Allah. Ya, kita lihat umat pilihan ini, bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak bersorak-sorak? Wah, kita bersorak-sorak karena tidak lagi berdasarkan pemilihan atas satu bangsa, ya keselamatan yang kita peroleh, tetapi melalui seorang pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu. Maka setiap orang yang percaya kepadanya bersorak-sorai karena diselamatkan. Jadi kita tidak harus menjadi bangsa Israel dulu supaya bersorak-sorai, supaya dilindungi Tuhan, supaya dipelihara oleh Tuhan. Tidak, ya. Tetapi yang terpenting adalah kita percaya dulu kepada Yesus. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, ya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Yesus, ya tidak masuk dalam maut, ya, tetapi masuk dalam kehidupan yang abadi. Ya, yang percaya kepada Yesus, ya ada dalam berkat Allah. Jadi yang terpenting dalam hidup ini percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jadi kita tidak harus menjadi bangsa Israel, dan pola ibadah kita pun tidak harus seperti pola bangsa Israel, pola Yahudi. Tidak, ya kita adalah imamat kerajaan, umat kepunyaan Allah. Jadi
waktu beribadah ya dengan cara kita, ya dengan keadaan kita, ya kita menyembah Tuhan. Tidak perlu diatur harus seperti orang Yahudi ya Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kita bisa hidup sebagaimana adanya saat ini. Dan yang terpenting adalah mari dalam perjalanan hidup ini kita bijaksana, kita berakal budi, kita mencari Tuhan. Amin. Bijaksanalah dalam hidup ini, takutlah akan Allah, niscaya kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan. Itu semua akan kita hadapi, namun ada kekuatan yang kita terima dari Tuhan, ada sukacita yang kita terima dari Tuhan, ada pertolongan yang kita nantikan daripada Tuhan, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita.